Pada saat ini kita akan eh, mempelajari tentang rantai Markov ya. Bahan ini setelah saya lihat terlalu banyak gitu ya. Jadi eh, beberapa tahun yang lalu pun biasanya dibagi dua gitu ya. Jadi dalam dua kali pertemuan gitu ya. Nah mungkin yang ini pun akan dua kali pertemuan gitu ya. Oke, jadi untuk rantai Markov ini mungkin akan tiga kali pertemuan ke depan, ketiga, keempat, kelima gitu ya. Pertemuan keenam saya masuk ke Poisson proses. Pertemuan kelima, pertemuan ketujuh saya masuk ke birth and death proses gitu ya. Nah sehingga mungkin untuk kuis gitu ya, saya butuh enggak lah, saya nggak akan kasih kuis gitu ya, tapi saya kasih tugas gitu ya. Jadi nanti sama tugas aja gitu ya, nanti ada tugas, ya tugasnya dikerjakan gitu ya. Oke, seperti itu. Oke ya, rantai Markov yang akan saya sampaikan adalah mulai dari definisi ya, karena rantai Markov ini mungkin untuk kedepannya, bahkan nanti Bu Linda pun yang akan menyampaikan adalah pengembangan rantai Markov ini gitu ya. Oke, nah jadi dari rantai Markov ini yang saya akan sampaikan pertama adalah definisi ya. Selanjutnya adalah matriks peluang transisi. Oke, apa itu matriks peluang transisi? Jadi dia itu matriks yang isinya adalah nilai-nilai peluang ya. Nah, terus dia itu untuk transisi itu perpindahan gitu ya, perpindahan. Jadi adanya perpindahan keadaan, ya. Oke. Nah, ini merupakan inputan dari analisis rantai Markov, ya. Jadi intinya ya Anda harus harus mengerti banget gitu ya. Bagaimana cara mendapatkan matriks peluang transisi, ya. Kalau Anda mengerti benar menuliskan atau mendapatkan matriks peluang transisinya, perhitungan kesananya ya insya Allah bisa dilakukan gitu ya. Kalau misalkan dalam matriks peluang transisinya Anda salah, ya kesananya salah juga gitu ya. Oke. Nah, jadi matriks peluang transisi itu diidentifikasi berdasarkan suatu proses gitu ya. Oke. Nah, terus ketiga adalah pemodelan rantai Markov dan masalah nyata. Oke, ini mah cuman nanti saya menjelaskan aja bahwa rantai Markov ini dalam masalah nyata nanti di aplikasikannya seperti apa gitu ya. Terus analisis langkah pertama dan terakhir adalah rantai Markov terserap gitu ya. Nah, mungkin rantai Markov terserap ini yang nanti tersisa gitu ya. Oke, di apa? Tapi kita lihat aja ya. Kalau misalkan ada waktu ya, kalau misalkan sempat sampai jam setengah 11, kita terus aja gitu ya, supaya yang ininya beres gitu ya. Tapi kayaknya enggak. Oke, lihat nanti aja ya. Oke. Oke, pertama, definisi proses Markov ya. Proses Markov merupakan proses stokastik dengan sifat bahwa ya, proses stokastik dengan sifat bahwa nilai xt dan nilai xs untuk s lebih besar dari t tidak dipengaruhi oleh nilai xu yang mana u-nya itu lebih kecil dari t ya. Maksudnya seperti ini ya. Kenapa disebut rantai Markov? Kalau rantai kan seperti ini ya. Di sini ini gitu ya. Oke, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan kita uh, ingin menghitung ya, ingin menghitung peluang di sini XS ya, dan yang ini adalah XT ya, oke. Ingin menghitung peluang di XS gitu ya. Oke. Nah, dia itu dipengaruhi oleh XT, kan dia nempelnya di sini nih. Tapi si XS itu tidak dipengaruhi oleh XU, yang mana U-nya ada di sini gitu. Ya kan? Nah, jadi kita akan menghitung XS berdasarkan XT seperti itu. Tanpa harus melihat XU atau yang di bawahnya X apa yang di sininya dan seterusnya. Ngerti kan maksudnya kan? Seperti itu ya. Nah, jadi yang mana XT pun sebenarnya dipengaruhi oleh XU, tapi kita tidak melihat sebelumnya juga. Oke. Nah, contohnya ya contoh awal
ya. Kalau misalkan kita mau menganalisis antrian, ya, misalkan di sini ini adalah antrian sebuah bank, ya. Mulai dari jam 8, antriannya ditutup jam 14, misalkan seperti itu ya. Oke. Di sini ada jam 9, jam 10, jam 11 sampai jam 12. Kita ingin menganalisis antrian, berapa banyak yang antri dari jam 11 sampai jam 12, kita nggak usah lihat yang ininya, jam 9 sampai jam 10 atau jam 8 sampai jam 9. Ya. Jadi kita tidak usah ngelihat seperti yang ininya, tapi kita akan lihat bagaimana antrian di jam 10 sampai jam 11, ya. Kalau misalkan di antrian di jam 10 sampai jam 11 itu sedikit atau nol, ya mungkin antrian di jam 11 sampai 12-nya sedikit, ya kan? Tapi antrian dari jam 10 sampai jam 11-nya udah banyak, udah 10 mungkin, ya. Maka antrian jam 11 12 akan lebih banyak lagi kan? Gak peduli antrian di jam 10, 9 10 mah. Ngerti kan maksudnya kan? Gak peduli antrian di jam 8 atau 9 terserah. Walaupun antrian di jam 10 sampai 11 itu dipengaruhi oleh jam 9. Ngerti kan? Ya, tapi dia nggak dipengaruhi oleh jam 8, ya. Walaupun jadi konsepnya seperti itu, ya. Konsepnya seperti itu. Makanya rantai Markov ini di sini kita hanya dari proses Markov ini, dari proses rantai Markov ini yang asalnya si X yang ada di sini, XS yang ada di sini, ya. Ya pasti memang ini teh dipengaruhi oleh sebelum-sebelumnya dipengaruhi oleh X1, X2, X3 gitu kan, ya. Tapi ya kita nggak usah lihat X1, X2, di X3. Kita cukup kalau misalkan di sini XN plus 1, kita cukup melihat XN-nya aja. Gitu. Ya, maksudnya ke sana. Oke, makanya disebut rantai Markov. Cukup melihat satu periode ke belakang. Oke, nah di sini rantai Markov waktu diskrit adalah proses Markov dengan ruang keadaan merupakan himpunan terbatas, ya. Jadi nanti ruang keadaannya, jadi nanti ada keadaannya biasanya terbatas, ya. Nah, atau dapat dihitung countable karena dia itu diskrit, ya. Jadi kalau diskrit itu biasanya sifatnya terbatas keadaannya gitu ya. Oke, dan dapat dihitung ya, tentulah namanya juga diskrit ya. Oke. Nah, terus dengan himpunan indeks waktu T ya, nanti misalkan di sini T besar gitu ya. Oke. T besar di sini itu sama dengan nanti ada X0. Jadi yang ini yang ke 0, ini yang ke 1, ini yang ke sorry. Ini 0 mulai di sini, 1, 2, 3 T-nya gitu kan, ya. Oke. Ini jam 12 itu adalah 4 gitu kan. Seperti itu, seperti yang kemarin, ya. Jadi T-nya itu dari 0, 0 itu jam 8, 1 itu jam 9, 2 itu jam jam 10 gitu ya. Oke. Nah, terus di sini secara formal propertinya adalah sebagai berikut. Peluang, ya, peluang X di N plus 1, peluang X di 4, peluang X4, berarti peluang di sini, ya, oke. Peluang X4 itu sama dengan J. J itu keadaannya misalkan yang antrinya ada 4 orang, atau ada 5 orang, atau ada 6 orang, seperti itu ya. Oke. Peluang pada kondisi N plus 1, ya, peluang pada parameter N plus 1 itu kondisinya adalah J. Ya, nanti ada contoh-contohnya. Nah, di sini ketika dengan syarat X0-nya itu adalah I0, ya I0 itu misalkan yang antrinya ada ketika X0 yang antrinya 0, biasanya seperti itu ya. Tapi ketika awal buka ada juga yang antrinya udah langsung 2 gitu ya. Karena begitu yang ini masuk pelayanan misalkan 2, tapi di sini ada yang nunggunya itu udah 3 orang gitu misalkan ya. Jadi langsung 1 X0-nya bisa aja ya. Oke. Jadi 0 ini bisa berapa aja gitu ya. Oke. Dan seterusnya X0, X1, X2 sampai dengan XN sama dengan IN-1 ya. I-nya bisa berapa aja.
nanti sampai dengan xn pada waktu ke n itu kondisinya adalah I. Ya, kondisinya bisa 10 orang yang antri, bisa uh, kondisi sebelumnya apa gitu ya. Ini apa? Tergantung definisi dari keadaan. Nanti kita lihat banyak contoh ya tentang keadaan-keadaan itu. Oke. Nah, jadi di sini karena x n plus 1 ini hanya bergantung pada xn dan tidak bergantung pada apa dua periode ke belakangnya gitu kan ya, hanya tergantung pada satu periode yang ke belakangnya, maka properti dari proses Markov ini adalah sama dengan peluang peluang xn plus 1 sama dengan j, terus dengan syarat xn sama dengan i. Jadi langkah-langkah yang lainnya kita nggak lihat gitu ya. Oke, jadi kalau kita menemukan seperti ini dengan menggunakan properti Markov, kita cukup lihat satu langkah ke belakang dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan ya. Oke. Nah, semua titik waktu n ini dan keadaan-keadaan ya apa I0 dan seterusnya sampai untuk semua titik pada waktu n, oke. Dan keadaan I0, n-1, I dan J gitu ya. Tadi keadaan I0-nya bisa berapa aja gitu ya. Tapi itu pada waktu 0 gitu ya. Oke. I n-1-nya bisa berapa aja, tapi itu dua periode yang lalu gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Di sini peluang xn plus 1 pada keadaan J, jadi pada xn plus 1 itu keadaannya J. Ya. Pada xn plus 1 misalkan xn plus 1-nya 4. Pada periode waktu keempat yang antri itu adalah 8, berarti J-nya itu 8. Ya. Atau pada periode waktu keempat eh, yang rusaknya itu ada 3 barang misalkan, berarti J-nya itu 3 ya. Jadi tergantung definisinya apa ya. Nah, pada keadaan peluang x plus n pada keadaan J dan peluang xn pada keadaan I itu bersebelumnya. Berarti misalkan tadi kalau misalkan uh, tadi keempat itu antrian jam 11 sampai jam 12 kan ya. Nah, kalau misalkan xn3 berarti yang sebelumnya kan n-nya jadi sama dengan 3 ya. Jadi x3 misalkan sebelumnya yang antri itu ada 5, kan bisa seperti itu kan ya. Jadi pada jam 10 sampai jam 11 yang antri itu ada 5 orang, bisa seperti itu ya. Oke. Nah jadi berapa peluang, nanti kita akan bisa cari berapa peluang bahwa jam 11 sampai jam 12 yang antri itu ada 9 orang. Ngerti kan maksudnya? Seperti itu ya. Oke. Nah, jadi yang kita cari seperti itu. Atau misalkan dari jam setelah misalkan setiap jam ya suatu mesin itu menghasilkan produk ini setelah 1 jam 0, 1, 2, 3, misalkan ini mesin itu T-nya 4 ya. Mesin itu berjalan atau bisa memproduksi selama 4 jam ya. Oke. Nah, dari mesin itu misalkan dari 0 sampai jam 1 ada 1 jam pertama di sini ada 2 yang defect. Terus 1 jam kedua ada 1 jam ketiga misalkan ada 1 jam keempat ada 2. Jadi kalau misalkan totalnya di sini yang defectnya ada 6 ya. Misalkan setiap jam itu produksinya ada 10 ya. Berarti ada 6 dari 40 ya kan? Ya, ada 6 yang defect dari 40. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau menghitung kalau ini adalah X0, ini X0 di sini ya. Ini ada X1 sampai sini ya. Ini ada X2, ini ada X3 ya. Oke. Time ini kan lambangkan time-nya kan? Ya. Jadi X1 itu di sini ya antara 0 dan 1, X2 ini di sini, X3 ini di sini
Ya, pada saat X3 di sini berapa pada saat X3 peluang yang rusaknya itu 4, gitu kan? Ya, dengan kondisi pada saat X2 peluangnya itu yang rusaknya itu ada 3. Itu yang akan kita hitung, ya. Nah, jadi peluang-peluang seperti hal-hal seperti itu yang akan kita hitung, ya. Nah, walaupun memang ini datangnya 4 di sini, ini di fake keempat itu dipengaruhi oleh jam pertama ini kan, ya. Tapi kita nggak lihat lagi jam pertamanya. Kita karena jam pertama itu mempengaruhi jam kedua itu mempengaruhi jam ketiga, ya udah jam ketiga kita lihat jam kedua doang, nggak usah lihat yang jam pertamanya gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, peluang transisi satu langkah dilambangkan dengan satu langkah dulu ya. Oke, nanti ada peluang transisi 2 langkah, peluang transisi n langkah ya. Tapi sekarang kita satu langkah dulu ya. Jadi satu langkah itu adalah dari n ke n+1 ya. Dari time pertama dari time ke n ya, dari time ke n ke time ke n+1 ya. Makanya disebut satu langkah ya. Dari periode pertama ke periode satu langkah ke depan ya, makanya disebut dengan transisi satu langkah. Transisi satu langkah ini dilambangkan dengan seperti ini ya. Peluang n berarti di sini yang ini kan xn ya. Peluang n xn berarti peluang ini n di sini ini menyatakan xn ya. Peluang pada saat n gitulah ya. Itu keadaannya adalah i. Oke. Yang antrinya adalah 4. Sorry, 3 gitu ya. Kalau kalau yang tadi yang antrian yang ini nih. Ya. Oke. Jadi pada saat N-nya itu adalah 2 gitu kan. Ya. Yang antrinya ada 3 kalau yang ini kan. Ya, seperti itu ya. Sorry, bukan yang antri, ini mah yang defect ya. Oke. Yang defectnya ada 3 pada saat N-nya sama dengan 2 ya. Terus satu langkah selanjutnya, jadi N+1 kan 3 nih. Ya, berapa peluangnya pada saat di awalnya itu 3 dan di periode selanjutnya ada J-nya itu adalah 4 seperti itu. Ya, yang defeknya 4 gitu. Itu adalah ya dituliskan ya tulisan ini atau notasi ini definisinya untuk seperti ini. Peluang di mana ketika Xn+1-nya sama dengan J dengan syarat ya. Ketika Xn keadaannya adalah I gitu. Ya, keadaannya adalah I. Oke, ini adalah peluang transisi satu langkah dari N ke N+1 ya. Jadi kita akan menghitung peluang ketika N+1 dengan syaratnya adalah ketika N. Ketika satu periode ke belakang ya. Periode itu bisa dalam tahun ya, berarti ketika 1 tahun ke belakang ya. Tahun ini ketika peluang tahun ini ketika 1 tahun ke belakang ya. Bisa 3 per semester, peluang semester ini ya, dengan kita melihat keadaan di semester yang lalu seperti itu ya. Oke ya. Nah, jadi kalau misalkan mahasiswa itu ada indeks IPK ya. Kalau IPK itu kan kumulatif ya. Nah, jadi IPK semester 1 itu mempengaruhi IPK semester 2 gitu ya. IPK semester 2 mempengaruhi IPK semester 3 dan seterusnya. Ketika Anda ingin berapa peluang saya mendapatkan IPK 3,5 di semester 5, sorry, jangan 5 lah. Berapa peluang saya mendapatkan IPK 3,5 di semester 7, cukup melihat IPK di semester 6. Gak usah 5 gitu. Karena yang 6 itu udah ngitung 5, udah ngitung 2, udah seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi itu adalah peluang transisi satu langkah. Hanya satu langkah. Nanti ada 2 langkah, ada 3 langkah. Kita bagaimana untuk 2 langkah, 3 langkah.
Kalau 2 langkah berarti nanti 2 periode ke belakang, 3 langkah 3 periode ke belakang gitu ya. Oke, seperti itu. Oke, nah di sini ketika peluang transisi 1 langkah tidak bergantung pada variabel waktu n, kan ada juga ya situasi di mana dia itu nggak bergantung pada periode sebelumnya, gitu ya. Maka rantai Markov dikatakan memiliki peluang transisi stasioner. Jadi peluang transisinya ya terserah, gitu ya. Jadi dia tidak bergantung. Jadi kalau tidak bergantung ya ketika apa yang tidak bergantung, misalkan eh, N-nya itu adalah ketika dia itu hari pertama, produksi di hari pertama, produksi di hari kedua, produksi hari ketiga, hari keempat gitu ya. Oke, jadi di sini adalah sorry, banyaknya defect di ini hari ke di sini hari pertama gitu ya. Di sini hari kedua, di sini hari ketiga, di sini hari keempat, di sini hari kelima, dan di sini hari ke T besar gitu ya. Ini T kecil ya, yang tengah-tengah sampai di sini ini T kecilnya sama dengan top. Oke, nah produksi di hari pertama itu tidak bergantung pada hari kedua. Produksi di hari sorry, produksi di hari Senin tidak bergantung pada produksi hari Minggu. Misalkan, sorry, ininya apa? Produksinya misalkan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, misalkan ya. Oke, berarti ini produksi di hari Senin, ya, yang defect di hari Senin misalkan 2, ya. Nah, terus di sini yang defect di hari Selasa itu tidak bergantung sama yang hari Senin, ya, tidak bergantung karena mungkin mesinnya beda, ya kan? Pas hari Selasa pakai mesin yang berbeda gitu ya, atau pas hari Selasa ya kalau misalkan orang yang bikinnya gitu ya sama aja kondisinya pada saat dengan pada saat hari Senin gitu ya, kondisinya sama aja dengan hari Selasa. Jadi ya kalau misalkan dia itu udah tetap, misalkan peluangnya itu apa defeknya 2, ya berarti di sini ada peluang transisinya kan defeknya 0, 1, 2, 3, misalkan 0, 1, 2, 3. Kalau misalkan tetap bahwa dalam satu periode itu tidak apa, tidak ada ini, tidak ada yang defect, ini berapa, misalkan ini P00 gitu ya. Oke. Nah, ini ya tidak bergantung pada yang sebelumnya, tidak bergantung pada N ya. Itu disebut dengan peluang transisi stasioner. Jadi itu mah gampang lah ya. Langsung aja hitung, maksudnya stasioner teh xn plus 1 sama dengan J bersyarat xn plus sama dengan I, karena dia tidak bergantung berarti itu adalah peluang xn plus sama dengan peluang xn plus 1 sama dengan J, berarti stasioner. Berarti kan maksudnya kan? Ya, karena dia tidak bergantung ke xn plus ke xn sama dengan 1. Nah, ini perhitungannya ya langsung nanti. Oke, jadi berapa peluang dia akan memproduksi apa dari suatu produksi defeknya adalah 5. Ya udah, lihat aja dalam apa? Dalam setiap hari defeknya 5. Lihat aja selama dia itu memproduksi selama 1 tahun gitu ya. 1 tahun ada berapa? 30. Misalkan dalam 1 tahun itu produk apa jalannya itu adalah selama 300 hari gitu ya. Oke, ya udah dalam 300 hari itu ada berapa yang defeknya 5 ya. Misalkan dalam 300 hari itu ada 100 yang defeknya 5, berarti ya peluang defek 5 adalah 1/3. Gak ngaruh ke hari sebelumnya. Langsung aja itu mah. Jadi cuma mudah lah gitu ya. Oke, itu mah apa? uh, proses Markov yang memiliki peluang transisi stasioner yaitu mah tidak tidak bergantung pada I atau pada sebelumnya, yaitu mah jadi di sini P00, di sini P01, jangan P. Ini alfa, ini beta misalkan ya. Alfa, beta, gamma, apalagi alfa, beta, gamma. Misalkan di sini mu misalkan ya. Nah, yang ini juga sama ya, walaupun di awalnya itu 1 gitu ya, tapi alfa, beta, gamma, mu
Ya, ini di awalnya 2 ya terserah, daga bergantung kan. Ketika di awalnya yang defeknya 2, terus sekarang yang defeknya jadi 0, ya tetap aja alfa, beta, gamma, mu. Ya, ini sama setiap barisnya ya berarti dia stasioner. Yang pertama ini mau mau defeknya 0 ini, mau defeknya 1 ini, mau awalnya 2 ini, awalnya 3 tetap aja. Ya, makanya stasioner istilah. Ya, oke. Nah, jadi apa yang saya sampaikan ini disebut dengan matriks peluang transisi. Ya, oke. Karena kita membahasnya satu langkah dulu, ya. Jadi matriks peluang transisi satu langkah dapat ditulis di sininya karena satu langkah, ya. Kita dapat ditulis tanpa n, ya. Kalau nggak ada n-nya berarti p pangkat 1, ya. Kalau P pangkat 1 berarti ini adalah satu langkah. Yang mana sebelumnya adalah I, setelahnya menjadi keadaannya sama dengan J. Ya, sebelumnya keadaannya I dan keadaan setelahnya adalah J, satu langkah. Ya. Nah, disebut peluang bersyarat bahwa suatu kejadian mengalami transisi akan berubah dari I ke J. Ya, mengalami transisi dari I ke J dalam satu percobaan, dalam satu langkah, dalam satu periode, gitu ya. Oke, seringkali disajikan dalam matrik persegi seperti ini, ya. Nah, atau ya ini juga matrik persegi, ya. Oke, nah jadi di sini misalkan yang ini, yang sebelah kiri ini merepresentasikan I, ya. Oke, terus yang kolom, yang baris merepresentasikan I, yang kolom merepresentasikan J. Ya, kalau misalkan di sini ini 0, ini 1, ini 2 dan seterusnya, ini adalah ke I gitu ya. Dan seterusnya, ini adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, si P ini melambangkan apa? Misalkan yang ini P12. P12 itu melambangkan berapa peluang dalam satu periode, ya, dalam satu langkah atau dalam 1 jam yang antri itu asalnya 1 orang menjadi 2 orang, ya. Kan dalam satu periode, ya, itu nggak harus jam, bisa detik, bisa menit, ya. Oke, dalam 1 menit berapa peluang yang antri itu asalnya 1 jadi 2 orang. Nah, kalau misalkan ke sini, berapa peluang dalam 1 jam itu yang antri itu asalnya 1 jadi 0 orang, ngerti kan? Ya, oke, itu kalau antrian, ya. Kalau misalkan nolnya itu defect, ya, defect. Biasanya kalau defect, kalau barang rusak, biasanya ini jadi 0. P1 nolnya nilainya 0. Ininya P2 nolnya nilainya 0, ini nilainya 0. Biasanya gitu, ya. Kalau mengenai inventory, ya. Jadi jam pertama yang defectnya atau misalkan produksi dari jam 10 sampai jam 11, ya. Produksi dari jam 10 misalkan ini adalah jam 7, 8, 9, 10, 11, 12 misalkan. Produksi dari jam 10 dari sampai jam 11 itu tidak ada yang defect. Mungkin kan? Tapi setelah jam 11 sampai 12 ternyata yang defectnya ada 3. Ya, jadi 3 defect itu ada di sini semua kan? Ya, 3 defect itu. Nah, berarti di sini peluangnya apa? Peluangnya adalah P03. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi ini adalah di apa? Matriks peluang transisi itu adalah nilai-nilai peluang, berapa nilai peluangnya ketika dia itu bertransisi. Berapa nilai peluangnya ketika dia itu asalnya keadaannya I, jadi keadaannya C. Seperti jelas ya? Oke, nanti ada contoh yang lainnya. Ini matriks peluang transisi ini, nama lainnya adalah matriks Markov. Ya, jadi nanti kalau misalkan di jurnal atau di buku Anda baca ada diketahui matriks Markov sebagai berikut. Ya, berarti matriks Markov itu ya matriks peluang transisi itu. Ya, itu sama aja. Jadi matriks peluang transisi ini disebut juga dengan matriks Markov atau matriks peluang transisi dari suatu proses, ya.
tentu kita harus lihat prosesnya seperti apa ya. Oke, keadaan itu tidak selalu merepresentasikan banyaknya ya. Tadi contohnya banyaknya supaya gampang ya. Oke, keadaan itu bisa merepresentasikan suatu kategori. Oke, nah keadaan ketika kita membuat suatu ketika keadaannya representasi dari kategori itu kita akan dapat memodifikasi susunannya. Nanti kita akan lihat lah, itu ya. Oke, oke sampai sini ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke, kita lanjutkan ya. Oke, nah di sini, oke, oh ini udah saya sampaikan tadi ya. Baris ke I dari P untuk I sama dengan dari 0 sampai 1 dan seterusnya adalah distribusi peluang dari nilai XN, oke, yang ini ya. XN plus 1 dengan syarat bahwa XN sama dengan I. Jadi, setiap baris ini merepresentasikan distribusi peluang untuk keadaan I di awalnya, terus nanti jadi N-nya gimana? Ya, jadi di sini peluang asalnya 1 jadi 0 itu berapa? Gitu kan? Peluang asalnya 1 jadi 2, 1 dari 1 berapa? Gitu kan? Peluang asalnya 1 jadi 2 berapa? Peluang dan seterusnya. Ya, peluang asalnya 1 jadi 0, jadi 1. Kalau kita jumlahkan semua ke sini, akan sama dengan 1. Ya, karena setiap barisnya ini adalah representasi dari distribusi peluang gitu ya. Oke, jadi ingat dalam matriks Markov, matriks transisi ini ya. Nah, dalam matriks peluang transisi ini setiap barisnya harus sama dengan 1. Kalau setiap kolomnya mah terserah ya. Oke, karena yang ini yang jadi prasyaratnya ya. Yang jadi prasyaratnya adalah baris. Oke, nah jadi seperti itu. Lalu jika banyaknya keadaan adalah finite, finite berarti nggak sampai titik-titik seperti ini ya. Nggak sampai hingga seperti dan seterusnya seperti ini. Maka P adalah matriks persegi hingga. Ya tentulah matriks persegi hingga karena keadaannya kan ada gitu ya batasnya, gitu, finite ya. Hingga. Gitu ya. Nah, dengan banyak baris dan kolom pada P sama dan dengan banyaknya keadaan. Jadi ya tadi juga saya sampaikan ini ada 0, 1, 2, 3 ini adalah keadaannya gitu ya. Keadaannya adalah yang antrinya ada 0, yang antrinya ada 1, yang antrinya ada 2, yang antrinya ada 3 gitu kan? Ya, itu menyatakan keadaannya ya. Nanti matriksnya matrik persegi. Selalu matrik persegi, nggak akan jadi rektanguler, ya. Karena ya setiap keadaannya kita definisikan, gitu ya. Misalkan kalau antrian, yang antri, kalau misalkan sudah ada 3 yang antri, dia akan dipindahkan ke server lain, ya. Biasanya itu di supermarket misalkan ya. Jadi kalau ada 3 yang antri, kasir lain buka, gitu ya. Kan kasirnya banyak kalau supermarket ya, seperti itu ya. Nah jadi di situ yang antri maksimumnya berapa? 3 kan, untuk setiap server kan, ya. Karena maksimum yang antri 3 untuk setiap server berarti itu finite, hingga kan, ya. Jadi karena finite di sini adalah ya nanti P-nya akan merupakan matrik berukuran 4 kali 4. Kok 3 jadi 4 kali 4? Karena yang pertama itu adalah di sana tidak ada yang antri. Ya, seperti itu. Nah, jadi ya ini dan karena banyaknya baris dan kolom ya itu sama ya. 0, 1, 2, 3 juga nanti di sini ya. Seperti itu. Antriannya asalnya 4, nggak mungkin antriannya asalnya 4. Kenapa? Karena setelah dilihat antriannya 3, itu yang keempatnya pasti dipindahin ke server lain atau ke kasir yang lain. Ngerti kan? Ya. Antriannya asalnya 3, ya mungkin karena antrian maksimum di situ ada 3 orang. Ya. Dari 3 tetap 3, berapa peluangnya? Berarti di sini adalah P3, 3 gitu kan. Ya kan? Dari 3 jadi 2, P 2, 3.
Sorry, 32. Seperti itu ya. Oke, dan seterusnya. Oke, jelas ya? Oke. Syarat dari PIJ, syarat dari setiap nilai ini, dari setiap nilai ini tentu itu sama dengan syarat pada PMF atau PDF. Ya, oke. Syarat karena ini merupakan distribusi peluang. Nah ini merupakan distribusi peluang, maka syarat P ini sama dengan syarat probability mass function atau probability density function. Ya, syaratnya sama. Yaitu pertama PIJ itu lebih besar sama dengan ya, seperti itu syaratnya. Yang kedua, jumlah terhadap baris ini yang bergerak J-nya kan. Yang bergerak J-nya berarti yang bergerak itu ke kanan. Yang bergerak itu kolomnya. Kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, kolom keempat gitu kan. I-nya tetap ya, barisnya tetap. Jadi terhadap baris sama dengan satu. Seperti itu. Ya. Oke. Itu sudah saya sampaikan. Nah, proses Markov sepenuhnya ditentukan setelah matriks peluang transisi dan status X0. Status awalnya di mana? Ya. Jadi kita punya matriks peluang transisinya dan kita punya peluang awalnya, berapa peluang di periode sebelumnya itu yang antrinya 3. Nah, itu dulu harus punya. Ya. Berapa peluang di periode awalnya itu yang antrinya 0. Itu dulu, itu harus punya. Jadi modalnya cuma 2, peluang dia itu di awalnya itu ada berapa, peluang di awalnya berapa gitu ya untuk setiap keadaan gitu ya, dan matriks peluang transisinya. Dengan punya 2 hal itu, matriks peluang transisi dan peluang awalnya, ya kita bisa menghitung proses Markov, peluang-peluang dalam proses Markov. Ya, oke. Misalkan di sini peluang awal untuk keadaan I adalah PI. Ya, peluang peluang begitu dibuka ada 3 orang yang antri, berarti I-nya 3 kan? Ya, itu adalah peluangnya berapa? Itu harus terdefinisi dulu. Ya, peluang begitu bank dibuka ada 2 orang yang antri, berarti I-nya 2 kan? Ya, itu peluangnya berapa? Ya, misalkan biasanya juga kalau misalkan begitu dibuka paling ada 1 orang gitu ya. Jadi kita ya kita harus hitung ya, harus hitung berdasarkan data-data masa lalu ya. Oke, suatu bank misalkan dalam 1 tahun ini buka, berarti kan dalam 1 tahun ini misalkan bukanya itu sebanyak misalkan yang tadi ya 300 hari gitu ya. Oke, nah dari 300 hari itu, misalkan begitu dibuka nggak ada yang antri gitu ya, begitu dibuka nggak ada yang antri, berarti itu kalau misalkan uh, kasirnya ada 2 misalkan ya, terus CS-nya customer service-nya ada 1, jadi pas buka itu biasanya paling ada 2 orang yang ke kasir dan 1 orang yang ke CS maksimum itu ya, berarti itu nggak ada yang antri kan, karena begitu buka dia langsung dilayani kan, antri nggak kan, berarti di situ berapa peluangnya bahwa dalam 1 hari itu 0 gitu ya. Nah, X sama dengan 0 ini berapa kejadiannya gitu. Misalkan ada yang ini ada 100 misalkan. Terus ketika X1 itu misalkan ada 1 yang antri, begitu buka ada 1 orang yang antri kan tercatat tuh ya. Dari 300 itu misalkan di sini adalah supaya gampang dibaginya 60 misalkan ya. Oke. Terus X ketika 2 itu adalah 30 misalkan ya. Terus X sama dengan 3 misalkan 10 gitu kan. Ya, ini teh udah 100 belum? Udah 300 belum? Belum ya.
Terus X4-nya misalkan berapa lah terus ya. Oke, adalah gitu ya. Nah, jadi kita definisi untuk probability peluang ketika buka X0 kan, ya, ada dua orang yang antri, ya, atau kita tulis juga dengan P2 gitu ya. Itu sama dengan dua orang yang antri yang ini ya. 30/300. Jadi berapa? 0,1. Gitu kan? 0,1 ya? Ya. Ya, peluangnya 0,1. Bisa kan? Dalam prakteknya gitu ya, ngerti kan? Jadi si peluang awal ini harus ada modalnya itu. Ya. Modalnya peluang awal itu terus ada peluang transisi. Peluang awal adalah ketika X 0, ya. Peluang awal dalam keadaan apa? Oke. Nah, kita punya misalkan seperti ini, ya. Ini adalah peluang kalau ada koma-koma seperti ini peluang apa? Kalau pakai koma-koma seperti ini peluang apa? Kemarin? Peluang? Kalau misalkan P, mungkin kemarin bisa gini. X sama dengan A, Y sama dengan B. Ini peluang apa? Peluang irisan. Oke. Apa nama lainnya? Kalau nggak ada peluang irisan itu. Peluang? Enggak, bersyarat Pak, ada syaratnya. Apa? Irisan apa? Hah? Peluang bersama. Ingat ya. Kalau misalkan yang atau itu peluang gabungan, ya, itu yang union ya, bukan yang irisan ya. Oke. Jadi ini peluang bersama. Jadi ketika kita menghitung peluang bersama, ketika X0-nya adalah kondisinya I0, I0 itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4, terserah gitu ya. Oke. Nah, terus ketika X1-nya adalah I1, X2-nya adalah I2, mana ini? X2-nya adalah I2, X3-nya adalah Xn-nya adalah IN. Maka perhitungannya seperti ini. Kita akan ambil yang akhir dulu ya terhadap yang sebelumnya. Ya, oke. Berarti ini adalah ingat peluang bersyarat itu gini ya. Kita kalau misalkan punya P X sama dengan A, Y sama dengan B gitu ya. Oke. Dibagi dengan, nah di sininya ini sama dengan peluang yang tadi bersyarat ya. Ntar kurang panjang. P X sama dengan A dengan syarat Y sama dengan B, berarti pembaginya adalah peluang Y sama dengan B. Oke, jadi untuk ngitung ini adalah peluang pembagi ini kan dibagi dengan peluang bersyaratnya, dikali dengan peluang bersyaratnya. Oke, jadi saya tulis lagi P sebenarnya ini udah saya sampaikan kemarin sama dengan XA, Y sama dengan B itu sama dengan P Y sama dengan B gitu ya dikali dengan P X sama dengan A dengan syarat Y sama dengan B. Yang jadi syaratnya adalah B ya. Ini juga sama. Yang jadi syarat ya X ya yang kita akan cari adalah peluang terakhir. XN sama dengan IN. Ya kan? Jelas? Yang jadi syaratnya adalah sebelumnya tentu kan? Periode sebelumnya adalah X0 sampai dengan Xn min 1. Pengalinya adalah yang jadi syaratnya kan? Ya kan? Betul? Pengalinya adalah ini adalah yang menjadi syaratnya ini. Betul nggak? Itulah. Jelas? Ya, jadi ini T didapatkan dari sini, dari
rumus umum peluang, gitu ya. Oke, jadi kita dapat seperti ini. Jelaskan kita dapat seperti ini ya. Oke, nah saya harus tambahin lagi. Oke, nah jadi jelas kita dapat seperti ini kan? Ya, berdasarkan ya definisi dari peluang bersyarat. Ya, oke. Nah, terus sekarang karena berdasarkan properti Markov, ya, ketika xn itu x0 dan seterusnya itu nggak jadi masalah atau tidak ada hubungannya, benar nggak? Ya, kata properti Markov kalau untuk menghitung peluang xn yang kita pertimbangkan menjadi syarat hanya xn min 1, jelas? Hanya satu periode ke belakang. Jadi di sini PXN IN di sini dengan syarat X0 dan seterusnya sampai XN min 1 ini yang sebelah kirinya ini tidak menjadi syaratnya. Ya. Sehingga dengan properti Markov di sini jadi peluang XN sama dengan IN dengan syarat XN min 1 sama dengan IN min 1. Jelas kan? Kalau yang atasnya masih sama ya. Oke, kalau yang ininya masih sama. Oke ya. Nah, sekarang kita punya kalau yang atasnya masih sama. Nah, untuk peluang ini dia itu asalnya kan ya satu langkah dari n min 1 ke n kan ya. Jadi nanti patrik transisinya adalah transisi satu langkah. Berarti P-nya itu pangkat 1, P-nya itu sendirian. Oke, P-nya gak pangkat 2 ya. P-nya pangkat 1 karena satu langkah. Nah, terus kondisi awalnya apa? Keadaan awalnya apa? Kalau di sini. Keadaan awal berarti adalah nilai ketika xn-nya min 1 itu kan. Keadaan sebelumnya apa gitu? Sebelum n. Ya. X ketika n min 1 sama dengan i n min 1 gitu kan. Jadi di sini keadaan awalnya adalah P I n min 1 gitu kan ya. Oke, koma terus keadaan selanjutnya adalah IN. Ini IN ya. IN gitu ya. Jadi ini adalah peluang transisi dari IN-1 ke IN. Jelas kan? Ya. Gak tahu IN-1-nya bisa aja 3, yang ininya adalah 0, bisa gitu ya. Oke, ya terserah IN-nya berapa, IN-1-nya berapa. Berarti di sini kita punya di sini kalau mendapatkan nilai ini, nilai peluang dari nilai peluang transisi dari I N-1 ke IN, yaitu kita bisa berdasarkan nanti peluang transisinya dilihat kan, ya seperti itu ya. Nah ini untuk yang N. Nah tapi kita bisa lakukan terus gitu kan, ya. Nah selanjutnya adalah untuk ini pengalinya simpan dulu ya. Ini jadi disimpan di sini. Selanjutnya adalah P R X0 sama dengan I0 terus koma dan seterusnya gitu ya sampai dengan X N min 2 sama dengan I N min 2 gitu kan ya. Terus dikali dengan probability X N min 1 sama dengan I N min 1 dengan syarat dari X0 sampai dengan XN min 2 gitu kan. Ngerti nggak? Ya, ngerti nggak? Nah, jadi ini udah dapat ya. Oke, sekarang kita punya ini nih. Punya ini kan? Ya, probability X0 sama dengan I0, terus X1 sama dengan I1 gitu kan? Sampai dengan XN-1 sama dengan IN-1. Oke, ke sinilah, ke bawah ya. Nah, di sini maka yang ini nih yang dikotakin lah ya. Yang saya kotakin ini ya, yang saya kotakin itu ya. Itu akan sama dengan yang saya kotakin aja ya, bukan semuanya ya. Oke. Itu sama dengan probability dari X X0 sama dengan
I0, X1 dan seterusnya ya. Ini saya supaya cepat. Sampai dengan Xn-2. Oke. Saya ambil satu periode ke belakangnya. Ya. Xn-2 sama dengan I N-2 gitu kan. Oke. Nah, terus kita masukkan pengali yang ini. Ya. Dikali gitu kan. Ya. Peluang probability Xn-1 gitu kan. Ya kan? Terus di sininya sama dengan I N-1 dengan syarat. Oke, asalnya panjang. Dengan syarat seperti ini, dengan properti Markov, X N-2 sama dengan I N-2. Dapat seperti ini kan? Ya kan? Dari sini dapat, dari yang dikotakin dapat ke sini, jelas ya? Jelas nggak? Kalau nggak, tanyakan. Jelas? Oke, karena di sini dapat seperti ini, maka yang ini yang saya tandain ini adalah transisi dari I-nya sama dengan N-2, benar nggak? Ke N-1. Oke. Nah, terus yang ini, Anda bisa lakukan lagi hal yang sama. Oke. Nanti dapat transisi dari N-3 ke N-2. Lakukan lagi hal yang sama. Bisa dapat transisi dari N-4 ke N-3. Lakukan lagi hal yang sama, gitu kan? Dan sampai di akhirnya Anda hanya punya probability X0 sama dengan I0. Cuman itu. Ya. Nah, jadi di sini nanti probability X0 sama dengan I0 karena didefinisikan seperti ini. Jadi ini adalah PI0. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Jadi nanti yang akan Anda dapatkan dari sini ini ya adalah PI0 gitu ya. PI0 ke I1, P dari ini P kecil ya. P kecil itu berarti peluang awal gitu ya. Kalau P besar berarti peluang transisi ya. Terus ini kali ya, I1 kali gitu ya. Oke, tapi saya nggak tulisan. P I1 ke I2 gitu kan. Ya. Kalau misalkan N-nya ada 4, jadi di sini dikali dengan peluang I2 ke I3 dikali peluang I3 ke I4. Nah, jadi seperti ini ya. Ini P kecil. Jelas? Jadi di sini probability-nya adalah seperti ini. Ini akan kita gunakan dalam menghitung peluang nanti. Ya. Oke. Nah, jadi di sini perhitungan ekivalen dari dengan properti Markov ya. Di sini oke. Jadi kalau misalkan kita punya seperti ini, ya ini kan di depannya ini adalah kalau tadi kan sama ya. Jadi ekivalen ini di depannya adalah dari N-+1 sampai dengan N plus M gitu ya. Oke, ini kalau tadi itu ada dari 0 sampai N-1, kalau ini dari N+1 ke N plus M gitu ya. Oke. Nah, ininya sorry. Kalau yang ini Anda menghitungnya untuk XN sama dengan IN gitu aja kan? Ya. Nah, kalau yang ini ya ini yang depannya adalah ini, tapi ya sebelumnya dengan syarat yaitu dari X0 sampai Xn, jadi gitu ya. Oke. Nah, tapi karena ada properti Markov, ya berarti di sini Anda yang ininya hanya jadi sama dengan X M sama dengan IN gitu ya. Ya, karena dari yang kita yang kita cari atau yang kita akan hitung peluangnya adalah dari Xn plus 1. Oke.
Xn plus 2 nanti lihatnya berdasarkan Xn plus 1, gitu kan ya. Xn plus 3 berdasarkan Xn plus 2. X, Xn plus M kita akan lihat berdasarkan Xn plus M-1, gitu kan? Ya, seperti itu. Nah, tapi karena yang kita cari di sini adalah mulainya dari Xn plus 1, maka di sini dengan properti Markov yang jadi syarat hanya Xn. Jelas? Seperti itu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, ini contohnya ya supaya Anda lebih paham ya. Oke. Nah, peluang bersyarat ya. Nah, yang ini nih, yang ini adalah yang jadi kalau kita sudah punya peluang bersyaratnya, ini kalau ini adalah peluang bersama ya. Tapi kalau kita udah punya peluang bersyaratnya, kalau kita ngitung peluang bersyaratnya berarti ngitung yang ini aja ya. Oke, jadi nggak akan nyampe sini. Oke, jelas? Kalau dia nggak akan nyampe ke PR X0 sama dengan I0, nggak akan nyampe situ. Ya, maka pengalinya nggak akan ada pengali untuk peluang awal. Ya, oke, nggak akan pengali peluang awal. Jadi di sini peluang bersyarat bahwa pada kondisi X1 ya, pada kondisi X1 itu sama dengan 0. Jadi kata kondisi X1-nya di awalnya itu 0, periode periode X1-nya sama dengan 0 gitu ya. Oke. Terus periode jadi gini ya. Kalau misalkan X1 itu sampai sini kan ya, itu 0. Misalkan ini banyaknya yang defect ya. Banyaknya yang defect gak mungkin dari 2 sampai 0 ya. Oke. Antrian lah ya. Oke. Antrian lah. Ini banyak yang antri pada saat jam 9 yang antri itu tidak ada yang antri gitu ya. Oke, kalau bukannya ini jam 8, berarti ini katanya pada saat jam 9 tidak ada yang antri ya. Nah, bukan gitu ngomongnya ya. Berapa peluang pada saat jam 10 yang antrinya ada satu orang dan jam 11 yang antrinya juga satu orang. Dengan syarat pada saat jam 9 yang antrinya adalah 0. Oke. Ini akan sama dengan peluang pada saat jam 9 dari 0 jadi 1 gitu ya, ke jam 10-nya satu orang gitu ya. Dan sekarang selanjutnya adalah untuk jam 11 untuk X3 kan. Untuk X3 berarti dia bergantungnya ke X2. Berarti di sini untuk X3 dari jam 10 sampai dengan X3 itu satu orang. Ngerti kan maksudnya kan? Ya, oke. Nah, kalau sudah punya seperti ini, kita tinggal lihat di sini I-nya. Ini I-nya kan, awalnya 0 kan? Terus dari 0 sampai jadi 1. J-nya adalah 1. Ya, bukan jadi 2 ya. Oke. IJ-nya itu adalah nilai X-nya. Oke. Kalau ini menyatakan time-nya, kondisinya, M-nya. Ya, bukan nilai X. Ya, ini adalah nilai X-nya. Oke. Nah, di sini, asalnya antrian dari 0 ke 1, berapa peluangnya? 0,2. Gitu ya. Jadi di sini kita bisa tulis P dari 0 ke 1. Kalau ini dari asalnya X2-nya dari berapa? Ke berarti P1 1. P11 berapa? Asalnya ini kan 1 kan? Ya, terus ke 1. Jadi berapa? 0,6. Berarti 0,2 dikali 0,6 0,12. Gitu ya. Oke. Kalau bersyarat, ingat. Kalau pertanyaannya bersyarat kayak gini, berarti kita tidak usah mencari peluang awalnya itu berapa. Ya. Karena apa? Karena ya udah ditentukan awalnya itu di sini. Gitu. Ya, nggak perlu mencari X0, peluang X0. Oke. Sekarang yang ini ya. Lihat ini dari 0, peluang X1 aja 0 dan X2 aja 2 ketika X0-nya sama dengan 0. Ya. Peluang yang antri
di jam 9 itu adalah 0 orang gitu ya. Ya. Dan yang antri di jam 10 itu ada 2 orang, ketika bank begitu buka di jam 8 itu adalah 0. Oke. Nah, maka di sini peluang atau probability kita X0 dengan X1 dulu gitu kan. Ya, kita lihat langkahnya. X0-nya 0, X1-nya 0 juga ya. Selanjutnya adalah karena di sini ada langkah kedua, jadi dari 1 ke 2. Berarti ini dari 1 ke 2, itu X1-nya 0, X2-nya berarti X1 jadi prasyarat, terus X2-nya sama dengan 2. Maka di sini adalah P 00 gitu ya, 00 dikali dengan probability dari 0 ke 2. Dari 0 ke 2 ya. 00 ini 0, ini 0, peluangnya adalah 0,7. Gitu ya. Terus peluang dari 0 ke 2 adalah 0,1. Berarti peluang ya pada jam 9 ada 0 orang yang antri, jam 10 ada 2 orang yang antri, ketika buka nggak ada yang antri gitu ya. Oke, adalah 0,00 gitu. Ya, jelas? Oke, ya. Ini kalau bersyarat ya. Bagaimana kalau misalkan bersama? Ya. Nah, jadi di sini berapa peluang kalau tadi ya? Kalau tadi kan dengan syarat pada saat buka yang antrinya ada 1 atau pada saat jam 9 yang antrinya ada segini gitu kan? Kalau ini bukan gitu. Ya. Kalau ini berapa peluang ketika jam 8 ada 1 orang yang antri, jam 9 ada 1 orang yang antri, dan jam 10 ada 0 orang yang antri. Oke, kalau bukan peluang bersyarat ini, berarti kita harus tambahkan pengali peluang awal. Oke, berapa peluang pada saat X-nya 0 itu akan sama dengan 1. Ya. Nah, jadi probability X0 sama dengan 1 itu kita tuliskan seperti tadi ya. P di sini berapa? 1. Karena di sini nilainya 1. Ya. Nah, yang tadi di sini, nah, Px0 ketika I itu kita tulis probability X0-nya sama dengan I, itu kita tulis PI gitu kan? Ya. Kalau I-nya sama dengan 1 berarti di sini Px0 sama dengan 1 kita tulis P1. Oke. Kalau probability X0-nya sama dengan 0 berarti ini sama dengan kita tulis P kecil 0 gitu kan? Ya. Kalau misalkan probability X0-nya sama dengan 2 berarti di sini P kecil sama dengan 2. Oke. Ingat ya, ini ya kalau dijumlahkan semua harus sama dengan 1 ya. Peluang awalnya adalah 0, 1 atau 2, nggak mungkin ada 3 seperti itu ya, karena di sini finite ya. Oke, nggak mungkin ada 3. Oke, sekarang kita ketahui bahwa P0 itu sama dengan 0,5. P1 sama dengan 0, P2-nya berapa? 0. Nggak mungkin pada saat buka ada 2 orang yang antri. Itulah ya. Oke. Jadi ya intinya seperti itulah. Oke. Nah, kalau ini nggak mungkin pada saat buka ada 2 orang yang antri. Ya, itu mungkin di Indomaret gitu ya, atau Hypermart gitu ya. Seperti itu ya. Pada saat buka ya nggak ada yang antri lah. Dia pasti nyari-nyari barang dulu. Setidaknya perlu waktu 1 detik buat ngambil barang dulu, nggak langsung antri gitu ya. Gitu ya. Oke. Nah, gitulah ya. Case-nya bisa apa aja ya. Nah, kalau misalkan kita akan mencari peluang bersama, ya, maka kita harus punya definisi untuk peluang awal. X0 itu kan peluang awal, ya, peluang awal pada peluang keadaan pada kondisi awal. Nah, itu ya. Peluang yang antrinya 0 pada kondisi awal atau peluang antrinya 1 pada kondisi awal. Kita harus punya nilai itu ya. Oke. Dan ini dari hasil tadi, dari hasil yang ini ya. Dari yang ini ya. Oke, dari rumus ini ya.
Jadi di sini adalah kalau misalkan tadi N-nya ada berapa? Ada 2 ya. Ya, ada 2. Berarti P I-nya tadi 1 ya. Ya. P 1 I-nya tuh ya. Bentar. 1 2. Oh ya, 1 ya. P 1 0. P 1 kok P 1 sih? Bentar. Di sininya P 0. P 0 harusnya P 1 ini ya. Tapi dan nilainya juga sama ya. P 1 gitu ya. Oke, P kecil ya. P kecil 1 dikali dengan peluang transisi. Nah, sekarang peluang transisinya ya. Oke. Peluang transisi dari 1 ke ya. Dari 1 ke I1 berarti di sini I1-nya adalah ini nih ya. Berapa? 1 ya. Oke. Jadi di sini P 1 ke 1 gitu ya. Oke. Terus di sini dikali dengan P dari 1 ke 2-nya apa? Dari 1 ke 2-nya adalah dari 1 ke 0 gitu kan? Ya. P 1 0 gitu kan? Ya. Udah, nggak ada dari 2 ke 3 nggak ada kan? Oke. Berarti ya cukup seperti ini ya. Oke. Berarti di sini P 0 sorry P1 harusnya P1 ini ya karena di sini 1 ya. Oke. Jadi ini koreksi harusnya P1, P kecil 1 peluang transisi dari 1 ke 1 dari satu ke 1 gitu kan? Ya. Oke. Dikali dengan peluang transisi dari 1 ke 0. Dari 1 ke 0. Jadi yang Anda harus perhatikan, oh Kak, gampang kok tinggal geser-geser gitu tapi harus perhatikan ini. N-nya ya. Oke. Seperti itu ya. Oke, ini jadi sama dengan P kecil 0 dari 0,5 ya. Terus P11 dari 1 ke 1 adalah 0,1. Oke. Terus dari 1 ke 0, dari 1 ke 0, 0,5. Dapat 0,025. Oke. Jelas ya? Oke. Seperti itu. Oke, kita lihat contoh yang lain supaya lebih jelas ya. Oke. Kita punya, nah yang ini ya. Ini kondisinya tidak dari awal, ya, oke. Tapi bukan bersyarat juga, ya. Kalau bersyarat kondisi awalnya bisa dihiraukan, tapi ini bersama. Kalau bersamanya kondisi awalnya nggak bisa dihiraukan, oke. Nah, jadi di sini kita akan mencari dari matrik peluang transisi ini, misalkan ini samalah. Ini yang antrinya 0, yang antrinya 1, yang antrinya 2 ya, supaya mudah. Ya, makanya teorinya apa aplikasi dari proses stokastik itu yang paling cepat, yang paling enak itu adalah teori antrian gitu ya. Oke. Nah, karena kalau misalkan defeknya 0, defeknya 1, defeknya 2 nggak mungkin. Di sini harusnya 0. Ya, oke. Masa pada jam 10 defeknya 1, pada jam 11 defeknya jadi 0. Itu yang 1 kemana hilangnya gitu. Ya kan? Jadi nggak bisa untuk case apa inventory gitu ya, oke. Okay. Atau untuk case nantilah kita lihat ya case lainnya ya, case genetik nggak bisa gitu ya, oke. Okay. Nah, kita sekarang akan menghitung tapi di sininya bukan X0, ingat bukan X0 ya. Kalau tadi peluang P kecil I itu definisi untuk probability atau peluang X0 sama dengan I gitu kan. Oke, ininya X0. Tapi ini bukan 0. Ini mulainya dari 1. Ya. Jadi ketika X1 sama dengan 1, X2 dan X2 sama dengan 2 dan X3 sama dengan 0, berapa peluang? Oke. Ini adalah probability sama aja seperti yang tadi sih, ya. Tapi di sini probability X1 sama dengan 1 gitu kan? Ya. Dikali dengan transisi dari 1 ke 1, transisi dari 1 ke 1 kan? Terus transisi dari 1 ke 0. Gampang kan? Tapi di sini ini yang kita punya adalah probability X0. Oke. Nah, untuk menghitung probability X1, maka kita akan gunakan yang kemarin, yaitu hukum peluang total.
gitu ya. Oke. Nah, jadi di sini untuk hukum peluang total, peluang B kalau kemarin gitu ya. Oke. Peluang B itu adalah sigma dari peluang B bersyarat A dikali dengan peluang A gitu kan? Ya. Oke, kalau kemarin gitu. Jadi di sini peluang X sama dengan 1 adalah peluang 1 dengan syarat PY dikali dengan PY. Ya. PY itu P sebelumnya. Oke. Nah, di sini sebelumnya di X0 itu sebelum X1 kan X0 ya. Di X0 itu bisa nggak keadaannya 0? Bisa kan? Bisa keadaannya 1, bisa keadaannya 2, nggak tahu ya. Ya udah. Jadi di sini kita masukkan semua. Y-nya itu adalah keadaan 0 sampai keadaan 2. Bisa 0, 1, 2. Jelas ya? Oke, berarti di sini sigma Y sama dengan 0, 1, 2 ya untuk PY. Ya, jadi ini adalah peluang. Berarti kita satu-satu ya. Yang ini adalah X1-nya kan selalu 1 karena di sini udah di soalnya X1-nya sebagai 1 ya. X1 sama dengan 1 dengan syarat X0-nya sama dengan 0 dikali dengan peluang X0-nya sama dengan 0. Itu untuk yang 0. Oke. Ditambah ya sigma. Sekarang X0-nya 1 ya. Jadi ini 1, X1 sama dengan 1 dengan syarat X0-nya 1 dan X0-nya juga dikali dengan X0 sama dengan 1. Gitu kan? Ya. Terus X0 bisa 2 juga kan? Ya. Jadi di sini probability X1 sama dengan 1 dengan syarat X0 sama dengan 2 dan dikali dengan peluang X0 sama dengan 2. Oke. Nah, dari sini maka kita punya yang awal yang ini adalah transisi dari 0 ke 1. Ingat, satu langkah ya. Oke, satu langkah jadi kita bisa menggunakan matrik ini ya. Oke. Nah, jadi di sini transisi dari 0 ke 1 dikali peluang X0-nya sama dengan 0 gitu kan. Ya. Terus ditambah dengan uh, transisi yang ini ya, yang ini sekarang ya. Dari 1 ke 1 yang ini nih, ya kan? Ya. Dikali dengan P kecilnya sama dengan P kecil 1 gitu kan? Ya. Terus transisi dari 2 ke 1 ditambah P kecil 2. Oke, jelas? Oke. Nah, tadi ini sama aja sebenarnya saya tidak menuliskan. Jadi ini P-nya sama ya. P kecil 1, P kecil 0 sama dengan P kecil 1 sama dengan 0,5 gitu ya. Oke, sama dengan yang tadi ya. Oke. Nah, jadi P kecil 2-nya berapa? 0. Ya. Oke. Jadi di sini P dari 0 ke 1. Dari 0 ke 1 adalah 0,2 ya. Jadi 0,2 dikali P0-nya ada 0,5 gitu ya. Oke. Terus dari 1 ke 1. 1 ke 1 berapa? 0,1. P1-nya berapa? P kecil 0,5 ditambah dari 2 ke 1. Dari 2 ke 1 ada 0,2. P2-nya berapa? 0 kali. Dapatlah segitu. Jelas? Seperti itu. Ya, oke. Nah, sehingga ini baru probability X1 sama dengan 1 ya yang kita hitung. Nah, masukkanlah nilai ini ke sini, nanti dikali dengan peluang transisi dari 1 ke 1, dari 1 ke 1 adalah 0,1 gitu kan? Ya, oke. Terus dari 1 ke 0, dari 1 ke 0 adalah 0,5. Jadi dapat 0,0075. Itu ya, oke. Itu adalah peluang bersama ketika jam pertamanya dalam 1 jam pertama yang antrinya ada 1, terus dalam 1 jam 1 jam kedua berikutnya yang antrinya juga 1, tapi ketika 1 jam jam ketiganya yang antrinya habis semua, udah nggak ada yang antri lagi, gitu ya, seperti itu. Oke, jelas? Tadi peluang transisinya 1 langkah. Pak, mungkin nggak peluang transisinya 2 langkah, 3 langkah? Mungkin. Ya, peluang transisi sebanyak N langkah. Bagaimana kita mendapatkan peluang transisi sebanyak N langkah? Ya, itu
adalah ya kita tinggal mempangkatkannya aja. Tadi kan satu langkah P pangkat 1, ya kan? Ya. Untuk 2 langkah berarti di sini kita harus menghitung P pangkat 2, ya. Kalau P pangkat 2, ingat ini matriks ya. Berarti ini P kali P gitu kan? P kali sorry. P kali P gitu kan? Ya. Ini untuk pangkat 2 gitu ya. Untuk pangkat 3 maka P kali P kali P gitu kan? Ya. Kalau misalkan kita punya P-nya itu adalah 0,1, 0,9, 0,7, 0,3 misalkan seperti itu ya. Oke, maka di sini P pangkat 2-nya adalah P pangkat 2-nya adalah 0, sama dengan 0,1, 0,9, 0,7, 0,3 dikali dengan 0,1, 0,9, 0,7, 0,3 gitu kan? Ya kan? Maka Anda lakukan untuk nanti akan kita dapatkan untuk yang ini kan? Yang A misalkan ini adalah ini kali ini ditambah dengan ini kali ini gitu kan? Ya. Oke. Nah, terus untuk yang B misalkan di sini ada B adalah 0,1 kali 0,9 ditambah 0,9 kali 0,3. Ya. Ya. Untuk yang C dan seterusnya Anda bisa hitungnya. Oke, hitungan ya. Terus kalau misalkan P pangkat 3 ya kita hitung lagi dari A, B, C, D gitu ya yang didapatkan dari sini gitu ya. Oke, dikali dengan 0,1, 0,9, 0,7, 0,3. Ya kali lagi. Ini kali ini, tambah ini kali ini, dapat nanti yang di atasnya berapa. Dan seterusnya. Oke, nah ini untuk langkah pangkat 1 langkah pertama, dan pangkat 2 langkah kedua, ini adalah langkah ketiga. Oke, nah jadi kita untuk setiap transisi N langkah, maka P pangkat N. Oke, nah di sini setiap elemennya kita tuliskan dengan P, I, J pangkat N. Ya, tapi pakai kurung N-nya. Ya, oke, biasa dituliskan seperti itu, menunjukkan peluang bahwa proses berpindah dari keadaan I ke keadaan J dalam N transisi setelah N langkah. Ya, oke, dalam N jam kemudian. Gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini ketika jadi peluang IJ dengan langkah N itu adalah kalau misalkan di awalnya itu adalah M, ya, oke. Nah, dengan langkah N itu maka di sini X-nya itu jadi M tambah N. Misalkan ya, PIJ mana ya di sini aja. PIJ 3 langkah. Oke. PIJ 3 langkah berarti itu adalah peluang ya. Sama dengan peluang X misalkan di awalnya itu adalah X1 sama dengan 1 misalkan seperti itu ya. Oke, karena 3 langkah berarti di sini 1 tambah 3 berarti berapa? X di sini X berapa? Di sini kan 1 M-nya karena di sini 3 langkah berarti di sini 4 ya. Kenapa nggak pede ya? 4 ya. Jadi dia itu X4-nya sama dengan misalkan 2. Jadi berapa peluang ketika di X1-nya ketika di jam 9 ya yang antrinya ada 1 orang, kemudian di jam 9, 10, 11, 12 di jam 12 yang antrinya jadi 2 orang. Jadi loncat treng gitu ya. Loncatnya berapa? 3 periode. Oke, jelas ya? Oke, seperti itu. Nah, di sini peluang transisi N langkah dari rantai Markov memenuhi seperti itu. Ya, oke. Jadi di sini adalah untuk perhitungannya ya itu PI di sini PIK
Jadi di sini K-nya dari 0, berarti di sini nanti PI 0 gitu ya, dikali dengan P0 J untuk N-1 ya, N-1. Jadi ini karena ini kali ini gitu ya, jadi P pangkat N ya. Oke. Dengan definisi ini pada saat awalnya itu adalah 1 kalau I sama dengan J gitu ya. Oke. Dan 0 ketika I-nya tidak sama dengan J gitu ya. Oke. Oke, kita lihat contohnya lah supaya gampang ya. Oke. Nah, jadi di sini ya, ini yang tadi ya, yang saya sampaikan ini N doang ya, nggak ada. Ya. Jadi P pangkat N ya, kita tinggal kalikan aja P matriks P-nya. Contohnya kita punya matriks peluang transisi seperti ini yang tadi ya, yang awal. Maka peluang transisi dari nol ke satu gitu ya. Oke, dari 0 ke 1, tapi dalam 3 langkah. Oke, ya kita hitung dulu P pangkat 2-nya berarti ini dikali dengan 0,7, 0,2, 0,1 gitu ya. 0, 0,6, 0,4 gitu ya. Terus 0,5, 0, 0,5 gitu kan. Nah, kalikan dulu ini kali ini gitu ya, dapat ini gitu. Jelas? Ya. Ini kali ini dapatnya yang ini ya, dan seterusnya kita dapat yang kedua, terus nanti dikalikan lagi sama ini gitu kan ya, kita dapat yang ketiga, dapatnya seperti ini. Oke, setelah dapat yang ketiga ini ya, ini kan 0, 1, 2, ini 0, 1, 2 dalam 3 langkah. Dia dari 0 ke 1, dari 0 ke 1 adalah 0,26 gitu ya. Oke. Ini perhitungan ini dapat dipastikan bahwa penjumlahan terhadap barisnya akan sama dengan 1. Ya, seperti itu ya. Jadi tinggal kalikan aja. Kalau misalkan hitung 3 langkah ya kita kalikan aja ya. Caranya simetrik transisinya kita kalikan dengan pangkatkan, bukan kalikan ya. Oke, pangkatkan. Oke, nah terus sekarang X0-nya asalnya 0, X4-nya adalah 1. Berarti di sini berapa langkah? 4 langkah. Ya, 4 langkah berarti kita perlu P pangkat 4 dari sini. Ya, maka kita hitung P pangkat 4 dapatnya seperti ini. Matrik transisinya berarti di sini dari 0, 0, 1, 2, 0, 1, 2 berarti 0,254. Gampang kan? Kalau ngerti ya. Gitu ya. Oke. Nah, jadi uh, sebenarnya kita nggak harus sehari-sehari gitu ya. Kita bisa langkahnya nggak harus 1 gitu ya. Terserah mau 4 langkah mau 5 langkah mau 2 langkah tapi ya setiap langkahnya matrik transisinya maka kita revisi, ya bukan revisi ya, kita perbaiki. Jadi transisi 2 langkah, transisi 3 langkah, transisi dan seterusnya ya. Oke. Oke, nah di sini rantai Markov X1 sampai dengan X dan seterusnya memiliki matriks peluang transisi sebagai berikut. Oke, P pangkat 2-nya adalah sebagai berikut ya. Ini 2 langkahnya ya. Oke. Nah, dengan distribusi awal sama seperti tadi ya, P0-nya dan P1-nya sebenarnya 0,5. Oke, maka probability atau peluang X2-nya sama dengan 0 dihitung dengan menggunakan peluang total ya, sama ya, hukum peluang total ya. Oke. Probability X2, kenapa di sini langsung X2? Karena di sini pangkat 2. Oke. Jadi dari 0 langsung loncat ke 2 ya. Kalau tadi kita ngitungnya adalah untuk kita pakai yang ini untuk ngitung probability X1 sama dengan 0. Sama dengan I ya, bisa apa aja ya. Gitu kan? Ya. Tapi ketika kita mau ngitung probability X-nya langkah kedua gitu kan ya, maka kita harus berdasarkan ininya sama dengan I misalkan, maka kita harus hitungnya berdasarkan P pangkat 2. Oke. Nah, kalau misalkan
kita mau ngitung PX3 sama dengan I, maka P pangkat 3. Hitung dulu aja P pangkat 3-nya berapa. Ya, oke. Nah, jadi ini kalau misalkan isi P pangkat 2, berarti X2, oke. Ini matriks peluang total, X2-nya sama dengan 0, berarti di sini I-nya sama dengan 0 kan ya? Oke. Nah, terus ketika X0-nya kan bisa 1, 0, 1, 2 gitu kan ya? Sama seperti tadi, jadi Y-nya dari 0 sampai 2, ya kita hitung ya. Di sini X2-nya 0, X0-nya 0, gitu kan? Ya. Di sini probability X00, terus ini X2-nya 0 juga, X0-nya 1, probability X0-nya 1, gitu kan? Ya, kayak tadi, X2-nya 0, X0-nya 2, probability X0-nya 2. Oke, jadi ini adalah dari 0 ke 0, berapa langkah? 2 langkah, benar? 2 langkah, berarti kita pakai yang ini kan? Ya, oke, jadi di sini P00 pangkat 2, oke, P10 pangkat kali P0 tambah P10 pangkat 2 kali P1 tambah P20 pangkat 2 kali P2. Jelas? Oke. Jadi di sini P00 pangkat 2 berarti kita carinya di sini dari 0 ke 0 itu ada 0,44 kali 0,5. Ini dari P. Jelas kan? Ya. Oke. Terus dari 1 ke 0, 1 mah yang ini ya. 1 ke 0 adalah 0,4. 0,4 kali 0,5 ini P1 ya. Terus dari 2 ke 2 yang ini kan? Berapa? 0,4. Ini kali 0 nanti habis jadi didapatkan 0,4. Oke? Gampang ya? Tapi harus ngerti ya. Begitu ya. Oke, jadi karena di sini 2 langkah, maka kita perlu matrik transisi 2 langkah juga ya. Oke, hitung dulu matrik transisi 2 langkah. Oke ya, ini ya sama, ini untuk yang 3 ya. Oke, karena yang kita mau hitung adalah probability X3 sama dengan berapa, sama dengan I, kalau di sini I-nya sama dengan 0, ya kan? Maka kita buat matrik transisi 3 langkah untuk hitung ini, ya di sini, ya seperti ini, nanti karena I-nya sama dengan 0, nah terus nanti X0-nya kita mulai dari 0, 1, 2, gitu kan? Ya, oke. Jadi ini adalah untuk X0-nya dari 0, X0-nya dari 1, dan ini adalah X0-nya dari 2, gitu ya. Oke. Nah, dia dari 0 ke 0 gitu ya. Jadi P00 ya. Terus ini P0 gitu ya. Dari 1 ke 0, jadi ini dari 1 ke 0 gitu kan? Ya. Oke. Terus yang ini dari 2 ke 0, dari 2 ke 0 gitu kan? Ya, oke. Nah, jadi ini karena pangkat 3 berarti kita harus hitung P pangkat 3-nya gitu kan? Ya. Dari 0 ke 0 ada 0,1 0,412 gitu ya, dan seterusnya. Paham? Oke ya. Nanti kalau probability X4 sama dengan 1, kalian ngerti ya. Oke, seperti itu. Oke, hal-hal seperti yang tadi sampaikan ini sering digunakan untuk model inventory ya. Model inventory tadi saya ngomong beberapa kali ya. Contohnya adalah banyak yang defect gitu ya. Tapi ini contoh lainnya adalah perhitungan peluang banyaknya komoditas disimpan untuk memenuhi permintaan pasar ya. Misalkan pada tahun pertama pada bulan pertama ini komoditas beras itu harus tersimpan berapa ton ya, ke 0, ke 1, ke 2, ke 3. Berarti beras untuk 3 bulan yang akan datang harus tersimpan berapa ton bisa ya, seperti itu ya. Terus atau dalam model genetik ya, model genetik itu menyelidiki fluktuasi frekuensi gen di bawah pengaruh mutasi dan seleksi. Jadi ketika kita sakit sebenarnya itu ada mutasi genetik ya. Genetik mana yang bermutasi? Apakah ada satu genetik yang bermutasi? Kalau nol genetik yang bermutasi berarti sehat. Ya, oke. Kalau ada satu genetik yang bermutasi berarti Anda misalkan flu, misalkan ya. Kalau dua
genetik yang bermutasi, Anda COVID. Misalkan. Kalau 3 genetik yang bermutasi, TB misalkan, dan seterusnya gitu ya. Oke. Nah, jadi uh, dan mutasinya pun tentu gen apa gitu ya. Oke. Gen apa. Nah, jadi di sana untuk berapa banyak yang bermutasi, ya itu bisa kita pakai rantai Markov juga biasanya ya. Tapi dimensinya biasanya banyak ya, karena ya itu karena genetiknya itu banyak kan ya, jadi matriksnya biasanya besar. Lalu untuk model antrian, ya ini mah dari tadi juga saya pakai contohnya model antrian ya. Oke, seperti itu ya. Oke. Oke, berdasarkan hal tadi yang telah kita pelajari ya, beberapa fungsi unik pada rantai Markov dapat dievaluasi dengan teknik langkah pertama. Yang pertama, jadi dari yang tadi kita pelajari ya, dari teknik langkah pertama digunakan untuk menganalisis atau menurunkan kemungkinan ya, likelihood maksudnya di sini ya, yang dapat muncul dari hasil akhir transisi langkah pertama gitu ya. Jadi kan kita tadi menghitung kalau misalkan udah jam 10 yang antrinya ada 2, berapa peluangnya gitu kan. Seperti itu ya. Kalau misalkan jam 9-nya ada segini gitu kan. Atau yang 2 langkah, berarti jam 10 berapa peluangnya kalau misalkan berapa peluang yang antrinya ada 3 orang kalau di saat buka yang antrinya ada 1 orang gitu kan. Kalian udah bisa menganalisis itu kan, menghitung itu kan. Ya, ini bukan menurunkan ya, menghitung kayak menghitung ya. Oke, jadi kalian bisa menganalisis atau menghitung kemungkinan kemungkinan ya atau peluang gitu kan ya yang dapat muncul dari hasil akhir transisi langkah pertama ya. Oke, hasil akhir transisinya hasil akhirnya berarti yang yang 10, jam 10 tadi ya, maksudnya seperti itu. Oke, ini mah dari ya emang dari awal juga kita tujuannya itu ya menganalisis itu. Terus menerapkan hukum peluang total ditambah dengan sifat-sifat Markov untuk membangun hubungan karakterisasi antar variabel yang tidak diketahui. Oke, tadi misalkan kita ini X3-nya tidak kita ketahui gitu kan ya. X3 sama dengan nolnya tidak kita ketahui, berarti kita terapkan hukum peluang total. X2 tidak kita ketahui, kita terapkan hukum peluang total gitu kan. X1 dan seterusnya ya. Jadi ini maksudnya gitu ya. Oke. Terus salah satu teknik analisis transisi telah disampaikan pada teorema 31. Teorema 31 maksudnya yang ini ya. Oke. Yang ini yang apa yang tadi yang n langkah gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita mau peluang 3 langkah berarti kita harus ngitung pangkat 3 gitulah ya. Oke. Jadi seperti itu. Oke, ini apa rangkuman dari apa yang kita telah pelajari, gitu ya. Oke, dari matriks analisis langkah pertama, ya. Oke, jadi kita punya rantai Markov seperti ini. Nanti ada istilahnya itu adalah terserap atau absorbing, ya. Absorb itu atau terserap itu maksudnya gimana? Kalau sudah nol, dia itu nggak mungkin kemana-mana lagi. Ya, contohnya ini, nah ini salah satu contoh. Kalau tadi kita ngomongnya 012 itu banyaknya kan, ya lebih mudah itu mah ya. Oke, tapi 012 ini bisa juga berbentuk kategori, ya. Oke, misalkan satu itu menyatakan aktif COVID. 2 itu menyatakan meninggal dari COVID. Ya, 0 itu menyatakan sembuh dari COVID. Misalkan seperti itu ya. Oke. Jadi kalau misalkan kita punya nilainya, misalkan 0, 1, 2, berarti ini sembuh, aktif, meninggal gitu ya. Oke. 0, 1, 2 di mana kalau sudah sembuh dari COVID pasti nggak akan kena COVID lagi. Gitu ya. Gitu. Pasti berarti no absorb. Oke. Nah, di sini berapa peluang dari aktif ya dalam satu periode kan? Satu periode berarti
kalau diperiksa darah di swab gitu ya di swab itu tiap hari ya. Berarti kalau hari ini positif, berapa peluang besok saya sembuh? Oke, misalkan ini adalah 0,9 ya, atau jangan 9 lah kalau gede, 0,8 ya. Kalau saya di swab hari ini ya, besoknya masih positif, berarti ini adalah 0,15 ya. Kalau saya disuap hari ini dan besoknya meninggal, ini jangan sampai ya 0,05 misalkan seperti itu ya. Oke. Dan yang ini kalau sudah meninggal mungkin nggak COVID, enggak. Kalau sudah meninggal mungkin nggak sembuh. Ya udah meninggal apalagi gitu kan ya. Jadi ya ketika meninggal 001 gitu lah ya. Oke. Nah, jadi ketika kita punya matriks seperti ini ya nanti ada kekhasan-kekhasan. Untuk bukan kekhasannya ya. Kita tujuan kita ketika punya matriks seperti ini kan pertanyaannya itu ketika kita kena COVID, pertanyaannya berapa peluang saya sembuh gitu kan. Oke. Nah, jadi uh, ya peluang sembuhnya kita akan lihat. Jadi di sini akan dicari berapa peluang suatu keadaan antar terserap. Berarti terserap di nol sembuh kan? Ya. Berapa peluang sembuh atau peluang meninggal itu terserap di dua. Oke, seperti itu. Terus berapa lama saya itu akan sembuh gitu. Ya kan? Ya. Berapa lama berapa rata-rata langkah yang dibutuhkan untuk kondisi suatu terserap. Jadi berapa rata-rata berapa kali di swab gitu ya, saya akan mencapai sembuh. Oke. Atau berapa kali setelah berapa kali di swab akan meninggal. Ngerti kan? Ya. Nah, jadi ya itulah contohnya ya. Jadi di sini ya 012 tidak harus banyaknya gitu ya. 012 ini bisa merepresentasikan kategori juga ya. Oke. Kita akan sampaikan ini di pertemuan selanjutnya ya.